Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang suku-suku Nusantara yang paling ditakuti oleh penjajah Belanda. Indonesia dikenal dengan keberagaman suku dan budayanya. Suku-suku di Indonesia sebenarnya telah ada jauh sebelum penjajah masuk ke tanah air. Setelah penjajah masuk, seluruh rakyat Indonesia tentu saja berusaha mempertahankan tanah air tercinta. Tidak terkecuali mereka, suku-suku atau masyarakat asli di tiap-tiap daerah. Namun tahukah kamu, ternyata ada sejumlah suku di tanah air yang sangat ditakuti oleh penjajah. Suku yang pertama, yaitu suku Dayak. Saking ditakutinya, pembeni Belanda memberi julukan pasukan hantu kepada para ahli perang dari suku Dayak. Julukan itu ternyata karena kemampuan perang orang-orang Dayak yang mengerikan. Suku Dayak adalah suku yang diketahui tinggal dan melakukan aktivitas di dalam hutan. Inilah alasan mengapa Belanda sulit menaklukkan orang-orang Dayak. Karena selain menguasai medan, menurut pasukan Belanda, orang-orang Dayak mempunyai kemampuan berkamuflase yang sangat hebat ketika berada di hutan. Tidak hanya itu, orang-orang Dayak juga dikenal memiliki kemampuan bertarung yang handal. Selain hebat dalam bertarung jarak dekat menggunakan mandaunya, suku Dayak juga lihai bertarung jarak jauh menggunakan sumpit tiup yang beracun. Konon, mandau suku Dayak itu mampu terbang sendiri dan mencari musuh. Sementara sumpit tiup itu tak kalah mematikannya dengan senapan sniper milik penjajah. Karena di ujung sumpit itu telah diolesi racun dari getah ireng. Yang kedua, suku Buton. Konon, satu-satunya wilayah yang tidak dijajah oleh Belanda adalah Buton, Sulawesi Tenggara. Dulunya sebelum Indonesia ada, Buton lebih mirip negara monarki karena mempunyai pemimpin atau raja, perdana menteri, tentara, dan rakyat sendiri. Kerajaan Buton sejak dulu dikenal sebagai kerajaan yang sangat kuat. Di abad pertengahan, ketika penjajah Belanda dan Portugis melakukan ekspansi ke Maluku untuk mencari rempah-rempah, Buton dianggap wilayah yang strategis. Namun sebelum tiba di Maluku, kapal-kapal mereka akan singgah terlebih dahulu ke Buton. Tidak hanya strategis, Buton juga dikenal memiliki hasil bumi yang berlimpah, terutama rempah-rempah. Meski begitu, Belanda ternyata segan untuk menjajah Buton. Dengan kerajaan Buton yang kuat, tampaknya Belanda tidak mau mencari masalah. Daripada mereka kesulitan mendapat rempah-rempah, lebih baik menjalin hubungan yang baik saja dengan kerajaan Buton. Yang ketiga, suku Nias. Salah satu daerah di Indonesia yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda adalah Nias. Nias memang terkenal dengan suku-sukunya yang mahir dalam bertarung. Wilayah yang paling sulit ditaklukkan di Nias adalah Kabupaten Nias Selatan, tepatnya di Orahilifau. Banua Raja Lahilufau yang secara administratif kini dikenal sebagai Desa Orahilifau di Kecamatan Vanayama, Kabupaten Nias Selatan. Belanda harus menelan kekalahan berkali-kali saat melawan petarung-petarung dari Nias. Tidak terhitung jumlah berapa kali orang-orang dari suku Nias berhasil mengusir Belanda dari tanah kelahiran mereka. Hingga akhirnya Belanda memberi julukan kepada Lahiluu sebagai De Verdriver der Hollanders atau pengusir orang-orang Belanda. Tahun 1864 menjadi tahun efektifnya Belanda menguasai Nias. Jadi Belanda butuh waktu 171 tahun dari tahun 1693 sampai 1864 untuk bisa benar-benar menguasai Nias. Dan Belanda menjajah Nias 81 tahun
1864 sampai dengan 1945, bukan 350 tahun sebagaimana anggapan selama ini. Kemudian suku yang keempat, suku Batak. Wilayah yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda di Pulau Sumatera adalah wilayah Aceh dan Tanah Batak. Kala itu, dua wilayah tersebut berada di kawasan kekuasaan Kerajaan Batak yang dipimpin oleh Sisingamangaraja ke-7. Belanda selalu kerepotan ketika harus berhadapan dengan tentara dari suku Batak. Belum lagi Raja Batak, Sisingamangaraja, diketahui memiliki kesaktian yang luar biasa yang ia warisi secara turun-temurun dari leluhurnya dulu. Butuh waktu sekitar 90 tahun lamanya untuk Belanda mampu menaklukkan Batak. Perang antara Belanda dan Batak itu dimulai dari tahun 1849 sampai dengan 1907. Belanda harus berkorban banyak untuk bisa mengalahkan Sisingamangaraja ke-7. Selain di tanah Batak, sejarah panjang perjuangan rakyat Aceh membuktikan adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber dari kehidupan religius, adat yang kukuh, dan budaya Islam yang kuat dalam menghadapi kaum penjajah. Kehidupan religius rakyat Aceh yang telah membentuk sikap pantang menyerah dan semangat nasionalisme dalam menentang penjajah dan mempertahankan kemerdekaan merupakan kontribusi besar dalam menegakkan NKRI. Meskipun rakyat Aceh kurang mendapat peluang untuk menata diri. Kehidupan masyarakat Aceh yang religius, menjunjung tinggi adat, dan telah menempatkan ulama pada peran yang terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu dilestarikan dan dikembangkan bersamaan dengan pengembangan pendidikan. Pada awal abad ke-17, Kesultanan Aceh dikenal sebagai negara terkaya, terkuat, dan termakmur di kawasan Selat Malaka. Dalam sejarahnya, Aceh dikenal sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara yang disinggahi oleh pedagang Timur Tengah menuju ke negeri Cina. Ketika Islam lahir pada abad ke-6 Masehi, Aceh menjadi wilayah pertama di Nusantara yang menerima Islam. Setelah melalui proses yang panjang, Aceh menjadi sebuah kerajaan Islam pada abad ke-7 Masehi, kemudian berkembang menjadi sebuah kerajaan maju pada abad ke-14 Masehi. Dari sinilah Islam berkembang ke seluruh Asia Tenggara